Tiba-tiba ponselku berdering. Kulihat ada panggilan dari Rio. "Dari siapa, Lani?" tanya Bayu melihat ponsel berdering di tanganku. "Dari rekan bisnis salonku, Mas," jawabku berdusta, agar Bayu tidak curiga. "Jawab saja, tidak apa-apa kok." "Nanti saja, aku masih sedih," jawabku mengelak. Deringan ponsel berhenti karena aku tidak menjawabnya, dan tidak lama kemudian berdering lagi dari Rio. "Rekan bisnismu menghubungi lagi. Sebaiknya kamu jawab panggilan itu," kata Bayu, membuatku sedikit panik. Selama ini Caca, putri kandungku, dirawat dan dibesarkan Mila. Wajar kalau dia lebih dekat dengan Mila. Aku tidak bisa memungkiri cemburunya aku melihat Caca dekat dengan Mila. Kenapa bukan aku yang ada di posisi Mila saat menggandeng tangan Caca masuk ke rumah? Ponselku berdering. Panggilan dari Rio sengaja tidak aku angkat. Aku tidak mau Bayu tahu tentang hubunganku dengan Rio, sepupu dari Mila. Ini deringan yang kedua kalinya. Aku tetap belum menjawab panggilan dari Rio. "Kenapa tidak diangkat, Lan?" tanya Bayu, masih berdiri di sampingku. "Nanti saja, hatiku sedang tidak enak berbicara dengan rekan bisnisku." Aku mencari alasan. "Maafkan aku, Lani. Caca pasti akan menerimamu lagi seperti kemarin," ucap Bayu berusaha menghiburku. "Terima kasih, Mas. Aku betul-betul sangat menyayangi putrimu," jawabku, meskipun ponsel di tanganku belum berhenti berdering. Ponsel sudah berhenti berdering. Segera aku ganti pengaturan ke nada getar agar tidak menggangguku. "Mas, aku mau ke salon dulu mengurus pekerjaanku. Salam untuk Caca," ucapku ingin menemui Rio. "Mau aku antar?" "Tidak usah. Aku sudah biasa bawa mobil sendiri." Aku segera menyetir mobilku menuju rumah Rio. Entah kenapa, aku merasa sedikit kangen dengannya. Perasaan ini baru hadir di hatiku seiring permainan yang aku ciptakan. Apakah aku terperangkap di permainanku sendiri? Dalam perjalanan menuju rumah Rio, ponselku berdering lagi. Segera aku jawab panggilan tersebut. "Halo," ucapku di ponsel. "Kamu di mana?" tanyanya. "Aku sedang perjalanan menuju rumah Dona," jawabku tetap menyetir mobil. "Siapa yang menguping pembicaraan kita tadi?" "Mila," jawabku. "Apakah dia curiga?" "Entahlah, aku sudah berusaha mengalihkan topik pembicaraan, meskipun nama Dona masih aku bawa." Lain kali hati-hati. Aku punya firasat buruk tentang racun yang diberi Mila. "Kamu harus hati-hati makan dan minum di rumah itu." "Ya, tentu aku lebih hati-hati sekarang setelah apa yang terjadi barusan," jawabku. "Apa yang terjadi barusan?" Aku menceritakan tentang secangkir kopi minumanku kepadanya, mulai dari Ibu Bayu membuang minumanku hingga aku mencari informasi kepada Mbok Siti di dapur. "Lain kali kamu harus lebih hati-hati. Kalau tidak, nyawamu bisa melayang dan mereka akan menang kedua kalinya," ucapannya lebih tegas dan lantang di telingaku. "Baiklah, maafkan aku. Aku tidak butuh maafmu. Yang aku mau, mereka tidak boleh menang, terutama Dona. Baiklah, aku akan lebih hati-hati. Cepat kamu pulang. Ada yang ingin aku bicarakan. Bisakah nanti saat aku pulang dari rumah Rio?" "Tidak, aku mau kamu sekarang pulang. Dia masih kuku agar aku pulang secepatnya." "Baiklah, aku akan segera pulang," jawabku, dan mengakhiri pembicaraan di ponsel. Sejak dia menyelamatkanku, aku merasa bukan lagi Luna. Namaku selalu Lani dipanggilnya. Dia betul-betul ingin aku menjadi seorang wanita bernama Lani. Siapakah Lani?
Kenapa dia memberiku nama itu? Apakah ada di masa lalunya berkaitan dengan wanita bernama Lani? Urusan pribadinya atau siapa dia sebenarnya masih tanda tanya bagiku. Aku hanya menuruti semua perintah yang diarahkannya untuk membalaskan dendam kepada Donna. Mungkin karena kami punya musuh yang sama. Alasannya menyelamatkanku. Tidak mungkin suatu kebetulan dia datang menyelamatkanku di tepi jurang saat aku berjuang hidup dan mati. Macetnya jalan membuatku sedikit lambat untuk pulang. Aku harus melalui beberapa lampu merah dan jalan keramaian kota. Ramainya kendaraan lalu lalang dan berjajarnya kendaraan di belakangku berhenti menunggu lampu merah. Segera berganti warna menjadi hijau. Rasa jenuh mulai menghampiri. Aku bersandar sesaat menunggu lampu merah. Tapi mataku terpana melihat kaca spion menangkap bayang mobil seseorang yang tidak asing bagiku. Ku perhatikan terus untuk meyakinkanku. Tit. Ternyata lampu merah sudah hijau. Kendaraan di belakangku membunyikan klakson agar mobilku segera jalan. Saking memperhatikan salah satu mobil di belakang mobil lain. Sesudahku, aku tidak menyadari lampu sudah hijau. Aku segera melaju mobilku saat aku sudah di tikungan dan hampir dekat dengan rumah. Mobil yang kulihat di lampu merah di belakangku tadi masih terlihat di belakangku sekarang. Aku curiga kalau aku telah diikuti seseorang, dan tentunya yang mengikutiku ini adalah Mila. Mau apa lagi, Tante Mila? Apakah dia curiga mendengar nama Donna ku sebut di ponsel? Gumamku sambil menyetir mobil. Aku tidak jadi menuju ke rumah. Ku ambil jalan berlawanan arah sambil berpikir kemana aku akan menyetir mobil ini. Mobil Mila terus mengikutiku. Aku tidak punya pilihan selain menuju ke sebuah minimarket. Berbelanja akan mengulur waktu dan mengalihkan Mila. Mobilku parkir dan masuk ke minimarket serta mengambil keranjang belanja dan mulai memilih-milih barang yang akan aku beli. Mila sepertinya belum menyerah. Dia mengikutiku hingga ke dalam minimarket. Bayangannya di balik rak barang-barang terlihat jelas di kaca yang terpasang di sudut dinding. Ponselku berdering lagi. Segera aku jawab panggilan itu. Halo, ucapku di ponsel. Kenapa kamu belum juga pulang? Tante, aku sekarang ada di minimarket berbelanja. Tadi aku lihat ada orang gila mengikutiku dari belakang, ucapku, sengaja dikeraskan agar Mila mendengarnya. Siapa yang mengikutimu? Tanyanya. Seorang tante-tante gila yang mulai keriput. Pantas saja suaminya mau kawin lagi. Dia sangat tidak menarik, ucapku, terus memancing Mila agar menunjukkan diri. Apakah dia berada di dekatmu sekarang? Iya, tante itu sangat jorok. Mulutnya bau dan keteknya apalagi. Aku saja menahan nafas di dekatnya. Terlihat Mila mencoba mencium bau mulutnya dengan cara mengembuskan nafasnya ke telapak tangan. Dia juga berusaha mencium aroma keteknya dengan mengangkat tangan bergantian. Aku tertawa kecil melihatnya. Di cermin sudut dinding. Mila lagi, tanyanya di ponsel penasaran. Betul, masih tante keriput dan bau mulut, jawabku tersenyum mengejek. Mendengar perkataanku, Mila terpancing emosi dan keluar dari persembunyiannya di balik rak barang di dekatku. Dia berdiri, berkacak pinggang dengan sorotan mata membulat, marah. Ups, Tante Mila, ucapku pura-pura terkejut. Dasar pelakor, bisanya merebut suami orang. Kamu kegatelan hingga maunya dengan suamiku. Kemarahan Mila menjadi pusat perhatian pengunjung minimarket. Beberapa orang berdiri di dekat kami
melihat pertunjukan yang memalukan ini. Maaf, tante, siapa ya? Aku tidak kenal denganmu atau suamimu. Aku berusaha agar orang-orang tidak menudingku seperti yang dikatakan Mila. Dengar semuanya, wanita yang terlihat cantik di depan kalian ini adalah seorang pelakor. Mila menunjukku dan mempermalukanku di depan banyak orang. Wah, dia pelakor, ucap seorang ibu-ibu terdengar di telingaku dengan pandangan sinis. Sial, Mila berhasil mempermalukanku dan pandangan semua orang terlihat sinis kepadaku. Apa yang harus aku lakukan agar Mila tidak menang di situasi sekarang? Aku belum menutup pembicaraan di ponsel. Dia juga mendengar apa yang terjadi denganku di minimarket ini. Iya, dia pelakor yang merebut suamiku. Dengar semuanya, wanita ini adalah pelakor, ucap Mila dengan lantang menunjukku. Aku tersudutkan. Semua orang menyaksikan, memandang sinis kepadaku. Aku tersudutkan. Beberapa ibu-ibu berbisik-bisik dan bahkan ada yang tidak segan berkata, "Cantik-cantik, kerjanya pelakor." Sebuah kalimat yang membuat darahku mendidih ke ubun-ubun. Halo, halo, sapanya di ponsel yang belum aku tutup. Ya, jawabku dengan mata terus melihat ke sekitar. Pergi dari sana. Jangan biarkan Mila semakin mempermalukanmu, titanya kepadaku di ponsel. Baiklah, jawabku dan langsung meletakkan keranjang belanja di lantai tempat aku berdiri, serta melangkah menjauhi Mila dan kerumunan beberapa orang. Mau kemana kamu, pelakor? Teriak Mila saat aku melangkah menjauhinya. Aku tidak ambil pusing. Teriakan Mila, lebih baik aku menghindar daripada beradu mulut seperti orang kampung. Membela diri pun percuma, karena pandangan miring orang-orang sudah tertuju kepadaku. Aku secepatnya menyetir mobil menjauhi minimarket itu. Rasanya aku sangat malu apa yang dilakukan Mila barusan. Tapi aku harus tetap sabar dan melangkah pelan membalaskan perbuatan Mila. Bersambung.